Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Agropolitan News. Persikoba harus mengakui keunggulan Pasuruan United pada lanjutan 8 besar Liga 4 Piala Gubernur Jawa Timur 2025-2026. Tampil impresif sejak menit awal, anak asuhan Arif Suyono harus takluk dari Pasuruan United. Setelah di menit akhir babak kedua, gawang Persikoba jebol melalui tendangan bebas pemain Pasuruan United. Liputannya untuk Anda. Persikoba harus mengakui keunggulan Pasuruan United pada lanjutan 8 besar Liga 4 Piala Gubernur Jawa Timur 2025-2026. Tampil impresif sejak menit awal, anak asuhan Arif Suyono harus takluk dari Pasuruan United. Setelah di menit akhir babak kedua, gawang Persikoba jebol melalui tendangan bebas pemain Pasuruan United. Sejak awal pertandingan, kedua tim saling tampil menekan. Persikoba maupun Pasuruan United yang tidak maksimal meraih poin pada pertandingan pertama, mencoba mencari 3 poin pertamanya, namun hingga babak pertama berakhir, skor masih imbang tanpa gol. Bermain di Stadion R. Sudarsono, Pogar Bangil, Pasuruan. Satu-satunya gol tercipta dari pemain Pasuruan United, Riko Hardiansa, melalui tendangan bebas pada menit ke-86. Tendangan dari kapten Pasuruan United tidak mampu dibendung kiper Persikoba, sehingga skor berubah 1-0 untuk keunggulan Pasuruan United. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 1-0 tetap bertahan untuk kemenangan Pasuruan United. Dengan kekalahan ini, laju Persikoba untuk lolos semifinal regional Jawa Timur tertahan. Dengan baru mengumpulkan 1 poin, Persikoba harus tampil maksimal di laga terakhir menghadapi Persinga Ngawi. Dari Kota Batu, Vikia TV melaporkan. Jakarta Lavani Livin Transmedia berhasil menang kalahkan Garuda Jaya dengan skor 3-0, menjadikan Lavani perkasa di puncak klasmen. Bermain sejak peluit pertama, Lavani langsung menurunkan kekuatan penuh dengan komposisi pemain terbaik. Dio Zulkifli tampil terengginas dengan mega laga. Garuda Jaya 25-15. Set kedua tensi pertandingan meningkat, namun faktor pengalaman menjadi pembeda dan Lavani berhasil mengunci set dengan skor 25-23. Set ketiga, pukulan-pukulan tajam mereka konsisten menembus blok lawan hingga membawa Lavani menjauh 20-15. Meski melakukan banyak rotasi pemain di penghujung laga, Lavani tetap dominan dan mengakhiri perlawanan Garuda Jaya dengan skor 25-19. Pelatih Garuda Jaya Nur Widayanto mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya, hanya pengalaman dan masalah mental yang menjadi pembeda kedua tim. Kami tetap berupaya memberikan kelapangan. Ya, hasilnya seperti itu ya. Itu udah anak-anak itu udah mengeluarkan kemampuan maksimal. Kita tidak berpikir jauh ke depan buat Dinamo. Jadi kita fokus laga demi laga, terutama poin demi poin. Jadi kalau soal Dinamo masuk atau tidak itu masalah hasil. Tapi yang penting kami berusaha agar tiap poin itu mengurangi kegagalan dan membuat poin sebanyak-banyaknya. Kan untuk tadi kita dalam di blok, terus juga servis tadi juga banyak juga yang selain juga risiko tadi saya risiknya seperti kaca, jadi kita tidak bisa membuat variasi yang lebih komplit. Jadi kalau risiknya tidak jadi otomatis bola kedua atau bola-bola. Asisten pelatih Lavani Erwin Rusni mengatakan, dalam laga ini timnya sering melakukan rotasi. Hal ini dilakukan tambahnya agar pemain di Final Four nanti sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa seperti biasa, kita mengucapkan selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemain sudah bisa diberikan kesehatan. Alhamdulillah kita masih diberikan kemenangan. Ya. Sebelum ke pertanyaan, tadi kenapa kita rotasi, karena memang kita mencoba semuanya, persiapan nanti di final four-nya biar nanti di suatu saat bergantian kita tidak kaget semua pemain. Ya alhamdulillah mereka bisa menunjukkan performa yang baik, terutama Deho dan Sigit. Yang terakhir mungkin Jason. Alhamdulillah kita masih bisa awal. Tadi kita nggak takut rotasi. Alhamdulillah teman-teman bisa menunjukkan performa mereka.
alhamdulillah kita penanti rotasinya cukup rata semua untuk sekarang ini. Jakarta Lavani Livin Transmedia semakin perkasa di puncak klasemen dengan torehan belum terkalahkan hingga 7 laga musim ini. Dari Kota Malang, Arista TV melaporkan. Jakarta Livin Mandiri berhasil kalahkan Gresik Ponska Plus Pupuk Indonesia dalam laga lanjutan putaran kedua minggu kelima Proliga 2026. Dalam laga ini Livin menang 3-1. Bermain di Gor Ken Arok Malang, tim putri Gresik Ponska Plus Pupuk Indonesia kembali gagal meraih kemenangan dalam seri kedua putaran kedua Proliga 2026. Lawannya Jakarta Livin Mandiri yang tampil apik dalam laga pamungkas seri malam. Set pertama Livin tancap gas mengandalkan kombinasi senioritas antara Yola Yuliana dan ketajaman duet asik Anna Jelika dan Veronica Salaguska, membawa hasil telak menutup set pertama dengan skor 25-17. Set kedua Ponska mencoba bangkit dengan memperkecil margin skor 21-23. Sayang Livin masih terlalu perkasa dengan skor 25-22 menangis set kedua. Set 3 Ponska tampil habis-habisan lewat Anna Nisep sebagai motor serangan. Attack error dari Mana Jelika memberikan kemenangan bagi Ponska Plus dengan skor 25-22. Set 4 Livin Mandiri tampil lebih konsisten dalam bertahan maupun menyerang. Menjelang akhir laga, Ponska Plus tertinggal 20-24 sebelum akhirnya sebuah serangan penutup memastikan kemenangan Livin Mandiri 25-20. Asisten pelatih Gresik Ponska Plus Niko Dwi Purwanto mengakui apabila hasil ini membuat peluang timnya untuk lolos Final Four sedikit aman. Banyak rotasi pemain dari awal hingga set 4 masih belum memberikan hasil. Posisi dari Eni dengan Putri set kedua ternyata juga agak jalan. Akhirnya set ketiga saya coba untuk posisi di volley itu sama seperti di volley, sama persis cuma ganti posisi Putri dengan posisinya Eni yang di set ketiga. Akhirnya kami bisa melakukan kemenangan, dan di set 4 dia ada sempat berubah dari serangan. Dan saya jelaskan daerah bola bagus dikasih ke quick, tapi ternyata dibuang-buang sana. Mereka kan belumnya cukup tinggi-tinggi. Ada beberapa dua isi pun juga nggak jalan, dan bola itu ketika jalan bola itu harusnya dikasihkan quick, tapi dikasihkan ke open ya. Karena kami sempat ketinggalan di awal itu, dan yang membuat akhirnya skor jadi agak menjauh. Ini yang semula nggak risip akhirnya kan risip. Nah ternyata juga goyang juga kan risipnya ini. Yang biasanya memang dia nggak risip kan. Si Medi ketika dirubah sebagai OH kan dia harus berpikiran dia harus risip, dia harus spike. Posisi yang kemarin waktu Sasa, Medi mungkin hanya risip dan Eni hanya spike. Jadi tadi kan ketika Medi goyang, Eni harus risip. Kami berharap Medi bisa menyerang. Ternyata si Eni juga goyang juga tadi untuk risip tadi di skor-skor yang terakhir. Asisten pelatih Livin Mandiri mengakui anak asuhnya bermain lepas hampir di semua lini. Dengan hasil ini mengharapkan sisa laga bisa memenangkan pertandingan untuk membuka jalan lolos ke Final Four. Pasti 1/1 ya, emang belum aman juga, masih jauh. Cuman kita fokus satu persatu pertandingan, berharap kita juga dapat poin terus setiap pertandingannya, dan insya Allah next step selanjutnya Final Four gitu. Bagi Livin, kemenangan ini menjadi bukti yang tampil solid dengan komposisi pemain asing lengkap. Sementara Ponska Plus harus berjuang keras meski hanya diperkuat satu pilar asing. Dari Kota Malang, Arista TV melaporkan. Dan pemirsa, berikut perakiraan cuaca Kamis 12 Februari 2026 untuk daerah Malang Raya dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang.
Informasi tersebut sekaligus menutup Agropolitan News edisi hari ini. Nantikan informasi menarik lainnya dari Agropolitan News esok hari di jam yang sama. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuni mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.